Tuhan Yesus memberkati. God bless ya buat teman-teman semua yang terkasih. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan sore hari ini? Bapak Ibu Saudari, saudara yang rindu tentunya biarlah Tuhan yang terus merahmati setiap hati kalian semua ya. Dari Trenggalek, Shalom teman-teman semua. Ya haleluya. Senang sekali rasanya melayani Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi tentunya senangnya saya bukan karena saudara banyak yang nonton, bukan. Tetapi senangnya saya adalah ketika dipercayakan oleh Tuhan, ya diberikan satu kehormatan untuk melayani kalian semua. Karena bagi kami, bagi saya, bagi Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan yang harus kita ambil, ya, yang harus kita tunaikan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat dukungan-dukungan doa yang saudara selalu sampaikan dalam doa-doa pribadimu, ya terhadap Pastor Deso, tentunya bersama Ibu Gembala. Saudara, shalom sekali lagi buat kita semua. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan. Shalom ya, dari Tegal, shalom, dari Kalimantan, shalom. Yang sudah hadir sore hari ini, thank you. Yang sudah hadir. Sampai kita tap layar, saudara juga bisa share. Saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok. Saudara juga bisa subscribe Pastor Deso di YouTube bagi kalian yang mungkin baru mengikuti channel Pastor Deso. Sehingga handphone kita masing-masing mengingatkan di notif ya. Jadi di handphone kalau kita subscribe atau kalau kita follow Bapak Ibu Saudari, handphone itu menotif kita. Kalau misalkan saya mungkin lagi live, mereka langsung atau handphonenya, ponselnya langsung menotif saudara dan saya masing-masing, supaya saudara tidak ketinggalan tentunya. Ya shalom teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Shalom ya dari Samarinda juga shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah sekali lagi saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Thanks God, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Satu sore Bapak Ibu Saudari, ada seorang ibu muda duduk. Dia duduk sendiri di ruang konseling gereja. Lalu kemudian matanya merah. Tangannya menggenggam tisu basah. Dia berkata, Pak Pendeta. Kata ibu muda ini dengan suara yang bergetar. Selama ini saya percaya Tuhan itu baik, Bapak Pendeta. Tetapi minggu lalu saya baru kehilangan bayi yang masih dalam kandungan. Dan sekarang saya tidak tahu lagi apa yang harus saya percayai dalam setiap hidup saya. Lalu kemudian di sebelahnya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan di ruang konseling itu, di sebelahnya itu ada seorang pemuda mahasiswa juga berkata, Bapak Pendeta, saya membaca Alkitab, tetapi tidak masuk akal terkadang. Padahal dunia sains sudah membuktikan begitu banyak hal. Apakah saya harus mematikan akal saya untuk percaya? Saudaraku yang terkasih, mungkin kita tidak pernah mengatakan itu dengan keras-keras dalam kehidupan kita semua. Tetapi mungkin ada di ruang rahasia hati kita. Bisikan-bisikan itu datang. Di mana Tuhan? Saat mungkin kalian sakit. Apakah doa kalian didengar oleh Tuhan? Apakah Alkitab masih relevan dalam setiap kehidupan kalian semua? Hari ini, saudara, Tuhan tidak meminta kita menyimpan rapat-rapat keraguan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia mengundang kita untuk membawanya ke hadapannya. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk disembuhkan dan dipulihkan. Saudara, sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkanlah saya membagikan ya hal ini dalam setiap hidup saudara. Tentunya saya rindu untuk kita semua untuk merenungkan hal ini. Saudara bisa mengangkat tangan saudara atau saudara membuat di dalam kolom komentarnya. Kalau saudara pernah mengalami ini. Apakah kalian atau tangan kalian, jika kalian pernah berdoa untuk sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak terjawab seperti yang kalian harapkan. Pernahkah kalian mengalami itu? Kalian sudah berdoa untuk sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak terjawab seperti yang kalian harapkan. Pernahkah kalian mengalami hal itu? Kalau pernah, kalian bisa menulisnya di dalam kolom komentar. Pernah, Pastor Deso. Saudara, pernahkah kita membaca berita kekerasan atau bencana dan bertanya dalam hati, Tuhan, di mana Engkau? Ketika kemarin saya mendengar berita ada di daerah Cisarua, Bapak Ibu Saudari, Cisarua atau mana ya? Cisarua kalau tidak salah. Tetapi ini di daerah Bogor ya. Bukan Bogor, Bandung Barat kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudari.
Jadi ini bukan Cisarua yang di Bogor, tapi Cisarua yang di Bandung. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada kejadian bencana seperti itu, jam 3 pagi atau setengah 3 pagi, ya tiba-tiba suasana itu bisa menjadi mencekam. Ya Bapak Ibu Saudari, karena pada saat itu ya ada tanah longsor. Ya orang-orang yang ada di dalam wilayah tersebut, hampir kalau tidak salah 30 kepala keluarga. Ya ada sekitar ratusan orang di tempat itu Bapak Ibu Saudari, yang mungkin dinyatakan hilang atau puluhan orang yang dinyatakan hilang sekarang masih dalam pencarian. Ya lagi tidur, lagi beristirahat. Kita bertanya-tanya, Tuhan, Engkau di mana? Saudara, mungkin kita merasa iman kita itu seperti roller coaster. Kadang itu naik dalam setiap hidup saudara, naik ke puncak. Ya kadang itu terjun bebas saat kita masalah datang dalam kehidupan kita semua. Lihatlah sekelilingmu. Kita semua pernah di sana. Di era digital ini kita dikelilingi oleh suara-suara yang bersaing untuk memperebutkan keyakinan kita. Suara di media sosial mengatakan jalani hidupmu sendiri. Suara sen ekstrim juga mengatakan iman itu adalah tahayul. Suara pengalaman pahit itu juga berbisik dalam setiap kehidupan kita semua bahwa Tuhan tidak peduli loh sama hidupmu. Lihat tuh pengalamanmu pahit kan? Lihat tuh apa yang kau lalui begitu pahit. Tuhan tuh gak peduli sama kamu. Saudara, tetapi hari ini kita akan belajar bahwa ada strategi rohani yang diajarkan Alkitab. Saudara, kalau kita mempertanyakan keraguan kita semua, saudara, ayo kita mau belajar-belajar. Hadapilah dengan senjata kebenaran dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hadapilah dengan senjata kebenaran dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ragukanlah keraguanmu. Doubt your doubts, ya Bapak Ibu Saudari. Atau dalam bahasa Indonesia atau Melayunya, ragukanlah keraguanmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar untuk meragukan keraguan kita dan berani percaya pada nantinya atau pada akhirnya melebihi rasa ragu itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya bahwa keraguan bukanlah akhir dari iman, tetapi kesempatan untuk menemukan iman yang lebih dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, iman yang lebih dalam di tengah-tengah keraguan itu. Saudara, itu kesempatan kita untuk menemukan iman yang lebih kokoh, iman yang lebih otentik, iman yang lebih bersifat pribadi. Saudara, kita akan menyelidiki firman Tuhan untuk menemukan bagaimana orang-orang percaya sejati justru mereka bertumbuh dengan meragukan keraguan mereka dan akhirnya memilih untuk percaya. Memilih untuk percaya di dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jadi saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari dalam perjalanan iman, setiap kita pasti berhadapan dengan badai-badai keraguan dalam hidup kita semua. Entah keraguan tentang penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kita meragukan tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit yang kita alami yang tidak mungkin sembuh-sembuh. Atau tentang relevansi firman-Nya di dunia yang berubah cepat. Bahkan sampai hari ini dunia kita sudah memasuki dunia AI dan lain sebagainya. Ya, perubahannya sungguh cepat. Namun Alkitab tidak mengutip orang yang ragu, melainkan mengajak kita Bapak Ibu Saudari untuk membawa keraguan itu ke dalam cahaya kebenaran Tuhan. Saudara, keraguan yang dibawa kepada Tuhan Yesus tentunya tidak akan membunuh kehidupan imanmu, justru akan memurnikan. Mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Bagaimana mereka meragukan keraguan mereka dan akhirnya mereka berani percaya melebihi rasa ragu dalam setiap hidup mereka. Bukan meninggalkan iman mereka. Catat baik-baik. Saudara, yang pertama kita mau belajar bersama-sama. Ayo ragukan keraguanmu. Ya, beranilah percaya melebihi rasa ragumu nantinya. Pertama kita belajar bahwa keraguan yang jujur itu adalah jawaban. Keraguan yang jujur adalah jawaban ataupun jalan menuju penyembahan yang lebih dalam.
Ya, kalau saudara dan saya mengakui ada keraguan dalam setiap hidup saudara. Keraguan yang jujur itu adalah jalan menuju penyembahan yang lebih dalam. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kita buka Alkitab kita semua ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua pada poin pertama atau bagian pertama ini untuk saudara dan saya. Kalau saudara ada keraguan-keraguan yang jujur, itu adalah jawaban atau jalan maksud saya, menuju penyembahan yang lebih dalam. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 ayat 24 ini dan seterusnya, peristiwa ini terjadi tentunya setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Thomas absen saat Yesus pertama kali menampakkan diri kepada dia. Lalu kemudian dia menyatakan syarat yang sangat fisik, ya bukti empiris untuk percaya. Celakalah aku, kata Thomas, jikalau aku tidak mencucukkan tanganku ke dalam jarinya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, Thomas butuh bukti di dalam setiap kehidupannya. Dan Yesus tidak menolak atau menghukum Thomas. Dia justru memenuhi syarat Thomas di dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Kata Yesus kepadanya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Percayalah, kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak takut dengan keraguan-keraguan kita yang jujur di hadapannya. Ya, Tuhan tidak takut dengan keraguan-keraguan kita, sama seperti Tuhan tidak takut terhadap pertanyaan-pertanyaan Thomas yang ketika dia meragukan Bapak Ibu Saudara dari kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu di dalam setiap kehidupan Thomas. Saudara, namun tentunya tujuannya adalah membawa Thomas melampaui bukti fisik yang menuju iman yang bersandar kepada firman Tuhan. Karena dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan sedang mau mengajarkan kepada Thomas melampaui bukti-bukti fisik yang ingin dia lihat, menuju iman yang tentunya bersandar kepada firman. Walaupun kita tidak melihat, kita diingatkan untuk percaya dalam hidup kita semua. Saudara yang terkasih, Thomas yang tadinya penuh dengan keraguan, yang ragu-ragu, saudara yang di dalam setiap kehidupannya, ingat baik-baik, keraguan pada saat itu dalam kehidupan Thomas bukanlah akhir dari cerita hidupnya. Saat Tuhan Yesus menjumpai Thomas, keraguan itu berubah menjadi pengakuan iman yang paling agung. Ya, di dalam perjanjian baru Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, inilah yang Thomas nyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28 yang tadi kita baca. Ternyata keraguan yang dihadapkan kepada Kristus dalam hidup Thomas itu berubah menjadi penyembahan. Karena di sana dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama, saudara diingatkan bahwa keraguan yang disembunyikan justru akan meracuni iman. Kalau saudara ada keraguan yang saudara sembunyikan itu, justru itu akan meracuni iman kita semua. Maka ketika kita ragu,
Ketika ada keraguan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ungkapkanlah itu semua kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, keraguan-keraguan kita itu akan dimurnikan kalau saudara mengungkapkannya di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam setiap doa-doa pribadimu. Ungkapkanlah keraguanmu di dalam setiap doa-doamu. Jangan kau sembunyikan. Kalau engkau sembunyikan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu justru akan meracuni iman kita semua. Justru keraguan saudara harus saudara ungkapkan kepada Kristus, sama seperti Thomas. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga Thomas mendapatkan kemurnian atau kehidupannya dimurnikan. Kehidupan imannya dimurnikan pada saat itu. Dan saya berdoa, kalau saudara hari-hari ini sedang ragu dalam perjalanan imanmu, Bapak Ibu Saudari, bawalah keraguan itu dan ungkapkanlah kepada Kristus Yesus dalam setiap doa-doa pribadimu. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ayo kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Saudara, maka jujurlah dalam setiap doa-doa kita semua. Daripada saudara berpura-pura kuat, berdoalah seperti pemazmur. Tuhan, sampai kapan engkau lupa? Tuhan, mengapa engkau diam saja? Nah, ini berdasarkan Mazmur pasal yang ke-13. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada kita berpura-pura kuat, berdoalah seperti pemazmur. Dalam setiap hidup saudara, kalau saudara sedang mengalami keraguan-keraguan ini, carilah bukti iman dalam perjalanan hidupmu, sama seperti Thomas. Ketika dia meminta bukti, saudara, carilah bukti kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Makanya saya selalu sampaikan, buatlah jurnal syukur untuk mengingat kemenangan-kemenangan iman di masa lalu dalam setiap hidup saudara. Buatlah jurnal syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga tahu saudara melihat, oh iya tahun ini Tuhan sudah begitu baik kepadaku. Tahun ini Tuhan sudah begitu baik terhadap keluargaku. Tahun-tahun itu, waduh banyak sekali kebaikan Tuhan. Dan saudara menulis itu semua di jurnal syukur saudara. Dan mengingat ada kemenangan-kemenangan iman yang Tuhan berikan di masa-masa itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih kepada Kristus, di dalam setiap hidupmu dimanapun kita berada, saudara, maka ayo kita belajar dalam setiap hidup saudara. Cari dan jadilah teman seperti murid-murid yang lain bagi Thomas di sekitarmu. Ketika ada orang-orang yang meragukan setiap kehidupan iman mereka, saudara, jangan kita menghakimi mereka, tetapi kita belajar untuk mengajak mereka untuk bertemu dengan Kristus. Sama seperti murid-murid lain, mereka mengajak Thomas untuk bertemu dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, inilah yang bisa kita lakukan pada bagian yang pertama. Ketika ada keraguan yang jujur, itu adalah jalan menuju penyembahan yang lebih dalam. Ya, sehingga saudara sama seperti Thomas, dan akhirnya dia bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, yang kedua, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan kalian semua, ragukanlah keraguanmu itu, ya. Saudara sedang diajak untuk meragukan keraguan saudara, dan pada akhirnya kita berani percaya melebihi rasa ragu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, yang kedua kita sama-sama belajar bahwa keraguan atas kedaulatan Tuhan itu dapat diatasi dengan mengenal sifat-sifatnya. Kalau saudara sedang ragu dalam setiap perjalanan imanmu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keraguan atas kedaulatan Tuhan itu dapat diatasi dengan apa? Mengenal sifat-sifat daripada Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dalam setiap hidup saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kalau kita melihat Yesaya pasal 55 ini ayat yang ke-8, Yesaya menubuatkan pemulihan Israel. Umat pada saat itu mungkin ragu, Bapak Ibu Saudari, bisakah Tuhan memulihkan keadaan kita yang sudah kacau ini?
Apakah rencananya masih terbaik dalam setiap kehidupan mereka pada saat itu? Saudara, dan Yesaya menubuatkan pemulihan Israel pada saat itu dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Tuhan menegaskan bahwa cara dan pikirannya tidak terselami. Bahwa cara dan pikiran Tuhan itu tidak terselami setinggi langit dari bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, keraguan itu sering muncul karena kita ini berusaha mengukur Tuhan dengan logika-logika kita semua. Dengan pengalaman-pengalaman manusiawi kita yang terbatas dalam setiap hidup saudara. Seringkali keraguan jadi muncul karena hal-hal itu. Karena saudara mengukur Tuhan dengan logika pengalaman manusiawi kita yang terbatas. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ayo saudara, Tuhan mengingatkan ya di dalam Yesaya tadi bahwa Bapak Ibu Saudari, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Dan rancangan Tuhan itu melebihi rancangan kita semua. Saudara diingatkan baik-baik, Tuhan menegaskan cara dan pikirannya tak terselami dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ayo. Kalau saudara seringkali mengukur Tuhan dengan logika dan pengalaman manusia kita yang terbatas, ayo kita sama-sama bertobat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Ayub, setelah dia mengalami tragedi yang tidak terpahami dalam setiap hidupnya, Ayub itu bergumul hebat. Ya, dia bergumul dengan keraguan akan keadilan dan kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan Ayub. Saudara bisa menemukan itu di dalam Ayub pasal 23, Ayub 42 ayat yang ketiga. Saudara, namun setelah Tuhan menyatakan diri kepada Ayub, Ayub tidak dapat menjawab. Ya Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak mendapat jawaban ya di dalam setiap kehidupannya. Mengapa hal itu terjadi dalam setiap kehidupan Ayub? Tetapi tentunya dia mendapatkan, Bapak Ibu Saudari, bukan jawaban, tapi dia mendapatkan pengenalan akan siapa Allah itu. Kalau dulu dia mengenal Allah dari apa kata orang, tetapi pada saat dia mengalami hal-hal demikian pada saat itu, saudara, dia sendiri melihat Allah dalam pengalaman-pengalaman dalam setiap kehidupannya. Jadi Allah itu bukan hanya ditaruh di dalam setiap logika kita semua. Allah itu harus kita alami dalam setiap perjalanan imanmu, dalam perjalanan kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Sama seperti Ayub pada satu ketika dia bilang dalam setiap kehidupannya, kalau dulu aku tahu tentang Tuhan dari apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Ayub telah mengalami perjalanan imannya dengan Tuhan. Dan ini membuat dia cukup untuk percaya. Itu cukup baginya untuk percaya kepada Allah. Dia mendapatkan pengenalan akan siapa Allah itu dalam setiap kehidupannya. Maka di bagian kedua tadi saya sudah ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Ketika saudara ragu atas kedaulatan Tuhan, itu semua dapat diatasi dengan saudara mengenal sifat-sifatnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, keraguan kita itu sering bersumber dari keinginan untuk memahami semua rencana Tuhan. Ya, itulah manusia. Kita pengen tahu cerita hidup kita dari awal sampai akhirnya dalam setiap hidup saudara. Nah, keraguan itu sering bersumber karena keinginan-keinginan kita itu seperti itu, untuk memahami semua rencana Tuhan dari awal sampai habisnya. Padahal kita ini sebagai manusia tidak pernah akan bisa memahami semua rencana-rencana Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Sementara kalau saudara dan saya pun memiliki setiap kehidupan iman, iman itu bersumber dari percaya kepada karakter Tuhan yang tentunya Dia Maha Tahu. Dia Maha Baik, walaupun jalannya bukan seperti jalan saudara. Mungkin saudara pengennya jalannya A nih, untuk mendapatkan kesuksesan contohnya. Ya, untuk mendapatkan pengenalan akan Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Misalkan saudara maunya jalannya A. Tetapi Tuhan gak membawa saudara kepada jalan A. Tuhan membawa ke jalan yang B. Ya, Bapak Ibu Saudara, atau ke jalan yang C. Ya Bapak Ibu Saudari. Walaupun tidak berjalan atau sesuai dengan kerinduan saudara, ada jalan A itu.
Tetapi ingatlah, mau dia membuat saudara berjalan di jalan yang B, di C, di D, Tuhan tahu. Tuhan maha tahu, Tuhan maha baik. Dia akan membawa setiap jalan-jalan yang sudah dia buat itu untuk saudara dan saya mengenal dia lebih dan lebih dalam lagi. Ya, inilah pemaknaan pertama. Kalau keraguan itu sering bersumber dari keinginan untuk memahami semua rencana Tuhan. Sementara iman bersumber dari percaya pada karakter Tuhan yang maha tahu dan maha baik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pemaknaan yang kedua, pada bagian yang kedua ini, saudara, Tuhan itu tidak berutang penjelasan kepada kita. Ya, banyak hal di dalam setiap kehidupan ini, saudari, Tuhan tidak perlu memberikan penjelasan-penjelasan kepada saudara. Kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Ya, bahkan saya pernah berpikir dalam setiap kehidupan saya, jangan-jangan dulu, ya Bapak Ibu Saudari, planet ini, ya Bapak Ibu Saudari, dulu satu bumi ini ada benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, jangan-jangan dulu itu merupakan satu kesatuan. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian kita melihat kalau di peta sekarang ada beberapa serpian, ada yang ke daerah sana, ada yang ke daerah situ, dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir jangan-jangan dulu semuanya adalah satu kesatuan. Ya, daratan itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak perlu memberikan penjelasan itu kepada saya secara pribadi. Kenapa sampai sekarang ternyata ada benua ini, benua itu, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak berhutang memberi penjelasan kepada kita, tetapi Dia mengundang kita tentunya untuk mengenal Dia lebih dalam lagi sesuai dengan zaman di mana saudara dan saya hidup. Ya, sesuai dengan zaman di mana saudara dan saya ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ada seorang anak umur 4 tahun melihat papanya seorang ahli kimia. Dia melihat ya papanya menuangkan cairan berbahaya ke dalam tabung reaksi. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau orang kimia itu terbiasa ya menuangkan cairan-cairan berbahaya tetapi ke dalam tabung. Ya, di dalam tabung itu nanti air ini atau larutan kimia ini dicampur ini nanti akan bereaksi di tabung itu. Lalu kemudian ketika ada reaksinya Bapak Ibu Saudari, ketika papahnya ini menuangkan cairan berbahaya itu ke dalam tabung itu, si anak berteriak, "Papa, jangan, itu berbahaya. Jangan papa, itu bahaya," kata anak yang kecil itu. Lalu kemudian papanya hanya tersenyum karena dia tahu persis reaksi kimia yang akan terjadi dan telah mengambil semua langkah pengamanan dalam setiap kehidupan papanya. Saudara, kita seperti anak itu. Kita hanya melihat bahwa ada cairan berbahaya. Kita melihat bahwa ya kita menghadapi setiap masalah-masalah yang mungkin membahayakan setiap hidup saudara. Entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan-hubungan saudara dengan orang-orang yang saudara sayangi. Ya Tuhan, ini kalau terjadi masalah ini terus berbahaya nih Tuhan. Aku gak akan bisa makan, aku gak akan bisa bayar ini dan lain sebagainya. Ini bisa berbahaya Tuhan. Dan kemudian kita berteriak kepada Tuhan ya di tengah-tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, tangannya itu maha tahu. Tangannya itu sedang mengerjakan reaksi-reaksi kimia ilahi. Ya seperti tadi, papa tadi yang mengerjakan ya cairan-cairan kimia tadi Bapak Ibu Saudari. Nah Tuhan juga sama. Tangannya maha tahu. Dia sedang mengerjakan reaksi kimia ilahi yang suatu hari akan menghasilkan sesuatu yang indah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Cuman pertanyaannya, maukah kita percaya pada setiap rencana-rencana Tuhan itu sekalipun di tengah-tengah masalah yang kalian hadapi. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar menyelidiki sifat Tuhan. Saat kita ragu akan rencana Tuhan, jangan selidiki masalahnya. Jangan selidiki masalahnya, selidikilah sifat-sifatnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Bacalah Mazmur, bacalah kitab Yesaya, bacalah kitab Roma pasal 8. Ini salah satu contoh. Untuk apa? Untuk mengingat karakter Allah yang setia. Jangan selidiki masalahnya dalam setiap hidup saudara. Kalau ketika saudara ragu rencana Tuhan dalam hidupmu, tetapi ayo selidikilah sifat-sifat Allah.
Sehingga saudara bisa tenang di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang kalian dan saya hadapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah kita yang setia. Dia Allah yang membela, menjaga, menyertai. Allah yang mengasihi kita. Pada satu ketika ada sebuah rumah tangga mengalami clash, chaos suami dan istri. Saya hanya ingatkan Bapak Ibu Saudari, ayo kalau kamu sebagai istri ingin menjaga suamimu, ya kamu gak bisa menjaga suamimu 24 jam. Termasuk suami tidak bisa menjaga istri maupun anak-anak kalian 24 jam. Tapi biarlah membawa setiap penjagaan-penjagaan itu ke dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga keluarga-keluarga kita 24 jam. Saudara, kita misalkan sebagai istri menjadi istri benar-benar yang benar-benar Allah kasihi sebagai anaknya. Sebagai putri-putri Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Putri-putri yang berkenan di dalam hadiratnya yang setiap hari saudara hidupi. Saudara menjadi putri-putri Allah. Di mana Allah pasti akan membela setiap anak-anaknya yang mengalami. Setiap anak-anaknya yang mengalami tekanan, tantangan, Allah pasti membela. Bapamu tidak pernah tertidur. Maka percayakan setiap hidupmu, keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo. Ucapkanlah kebenaran firman. Saudara tantanglah keraguan saudara dengan mengucapkan kebenaran. Misalkan seperti Tuhan, Engkau baik. Tuhan Engkau setia. Meskipun situasiku terlihat buruk Tuhan, tetapi Engkau tetap Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Immanuel bersama denganku setiap harinya. Ucapkanlah kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup saudara, meskipun situasi-situasi dalam kehidupanmu terlihat buruk dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah baik-baik bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Amin. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Ya, penderitaan-penderitaan yang ringan yang saudara alami hari-hari ini itu mengerjakan kemuliaan kekal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka lihatlah setiap masalah dari perspektif kekekalan. Inilah yang saudara bisa aplikasikan dalam setiap hidup saudara ketika saudara memiliki keraguan atas kedaulatan Tuhan. Dan itu dapat diatasi dengan saudara mengenal sifat-sifat Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang mengajak saudara untuk meragukan keraguanmu itu. Ya, ragukan keraguanmu itu. Dan beranilah percaya melebihi rasa ragumu itu. Poin yang ketiga saya mau ingatkan kepada kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa ada keraguan atas janji Tuhan itu dapat dipatahkan dengan tindakan ketaatan. Ketika saudara meragukan janji Tuhan, saudara patahkanlah semuanya itu dengan tindakan ketaatan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Ini sama seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 1. Ayat 26 sampai 38. Saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya ini kisah Maria. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia baru tahu ternyata ada janin yang bernama Yesus di dalam kandungannya. Bapak Ibu Saudara di dalam setiap perutnya. Lalu kemudian Maria merespon dengan pertanyaan yang logis. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kalau saudara membaca Lukas pasal 1, saudara ini dapat ditemukan di ayat yang ke-34. Gimana kira-kira itu terjadi? Maria bertanya, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saudara, ini bukan keraguan yang sinis dalam kehidupan Maria, tetapi ini keheranan. Kok bisa? Kan aku gak melakukan hubungan apa-apa dengan pria yang mana aku melakukan hubungan. Tidak ada sama sekali. Makanya dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini bukan keraguan yang sinis dalam kehidupan Maria, tetapi ini keheranan yang tentunya tulus dalam setiap kehidupan Maria pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, malaikat tentunya tidak memberi penjelasan ilmiah dalam kehidupannya. Tetapi malaikat menyatakan kuasa dan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun. Ya Bapak Ibu Saudari, ini melampaui setiap logika-logika manusia. Yang biasanya kan kalau kita sebagai manusia tahu, kalau ada janin di dalam setiap tubuh atau perut seorang perempuan, itu pasti logika manusia, oh si pria, si wanita, ya Bapak Ibu Saudara pasti pernah melakukan hubungan ini dengan lelaki.
Tetapi saudari yang dikasih oleh Tuhan, malaikat itu pada saat itu menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul Bapak Ibu Saudari? Bahkan di zaman kita sekarang saja sudah ditemukan satu teknologi bagaimana Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu ya bisa lahir dari sebuah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan tanpa hubungan suami dan istri. Ya bisa lahir Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nanti misalkan dari laki-lakinya nanti spermanya disimpan, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dibuahi ke dalam diri perempuan tanpa melakukan setiap hubungan-hubungan seperti itu. Dunia kedokteran pun sudah bisa menjalankan setiap hal-hal demikian. Bapak Ibu Saudari, malaikat saat itu tidak memberikan penjelasan ilmiahnya, tetapi tentunya menyatakan sekali lagi kuasa dan janji Tuhan. Malaikat hanya menyampaikan Roh Kudus akan turun. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul Bapak Ibu Saudari? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian iman Maria diekspresikan dalam ketaatan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Di ayat yang ke-38. Saudara, Maria pada saat itu menjawab keraguan di dalam setiap kehidupannya. Dan keraguan itu dipatahkan tentunya dengan tindakan ketaatan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ternyata iman Maria bukanlah ketiadaan keraguan. Iman Maria adalah ketaatan yang melampaui keraguan. Maria memilih untuk percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Dan hidupnya diserahkan sebagai hamba untuk proses itu. Yang setuju katakan amin dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Itu kalau kita belajar di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena orang Kristen belajarnya Alkitab. Kita nggak perlu punya sumber-sumber yang lain. Sumber kita yang utama adalah Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo. Jadi lewat hal ini, saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, ternyata iman itu bukan perasaan bebas keraguan. Ya, kadangkala dalam setiap hidup kita justru ada keraguan-keraguan itu. Tetapi saudara, kita diingatkan, ya, iman bukan perasaan bebas keraguan, tetapi sebuah keputusan untuk taat. Meskipun ada keraguan-keraguan dalam kehidupan kita semua. Oh, saya pernah mengalami situasi-situasi itu. Ragu akan hari esok, ragu akan masa depan, ragu kira-kira gimana nanti, gimana ini, gimana itu, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ya, keraguan-keraguan itu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap beriman dan kita tetap memilih, memutuskan untuk taat. Meskipun masih ada keraguan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Ini yang pertama. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil pada bagian yang ketiga ini. Saudara, ketaatan itu adalah bahasa praktis dari kepercayaan. Kalau kamu percaya, ya Bapak Ibu Saudari, tunjukkanlah dengan ketaatan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita percaya kepada Tuhan, tunjukkanlah dengan apa? Ketaatan. Makanya kalau saudara beragama, dalam setiap hidup saudara jangan banyak debat. Jangan banyak berdebat. Pusing Bapak Ibu Saudari. Karena subjektif masing-masing seseorang itu kan berbeda. Yang satu belajar dari sini, yang satu belajar dari sini. Gak usah ngomongin yang berbeda agama. Yang satu agama saja bisa berbeda. Ya Bapak Ibu Saudari, apalagi kita ngomongin keyakinan yang berbeda agama. Ya, yang satu agama saja bisa berbeda. Bisa muncul beberapa aliran-aliran di bawahnya itu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, itu yang satu kitab atau satu Alkitab. Bisa berbeda. Ya, pemandangan atau pandangan-pandangan mereka dalam setiap hidup mereka. Maka jangan suka berdebat dalam setiap hidup saudara. Ya, tunjukkanlah imanmu dengan bahasa-bahasa yang praktis. Apa itu bahasa yang praktis? Kita belajar hidup taat. Kita belajar kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi gak usah pusing-pusing berdebat. Kalau saudara beriman, tunjukkanlah lewat perbuatan-perbuatanmu. Kalau saudara punya iman kepada Allah yang hidup, tunjukkanlah itu semua lewat perbuatan-perbuatanmu. Dan Tuhan bilang salah satunya adalah kasihilah sesamamu manusia. Amin Bapak Ibu Saudari.
Kalau kamu di dalam setiap hidupmu, komentar-komentarmu, ya Bapak Ibu Saudari sudah memberikan, ya misalkan ada komentar-komentar yang tanda kutip ya, komentarnya sudah menjurus ke kebun binatang, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, komentarnya udah kasar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan iman yang kamu percayai dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi gampang kalau kita ngomongin tentang iman, tunjukkan lewat perbuatanmu. Kalau sekarang tunjukkan lewat ketikan-ketikanmu, ya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, dengan taat kita memberi kaki kita pada iman kita. Karena saudara tahu di dalam setiap kehidupan saudara bahwa ternyata ketaatan itu yang paling Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah bahasa yang praktis dari kepercayaan, yaitu saudara dan saya taat. Ketika ada seorang pemain akrobat, Bapak Ibu Saudari, saudara tahu ya, ada pemain-pemain akrobat yang bisa berjalan di atas tali yang tinggi, Bapak Ibu Saudari, ada yang pakai ayunan shoo gitu ya. Shoo gitu ya, ada yang berjalan ya di atas tali tinggi. Saudara, penonton-penonton yang di bawah itu ketika melihat dari bawah itu, mereka bisa ragu loh. Kira-kira apa mungkin ya bisa menyeberang itu ya? Itu kan tinggi banget, gak takut ya. Apalagi yang lepas tangan itu yang apa, kalau misalkan main ayunan itu Bapak Ibu Saudari, salah satu pihaknya itu kan kalau ada dua tuh, ya biasanya ada dua ayunan gini. Salah satu pihaknya nanti lepas tangan lalu kemudian nanti ngikut shoo, gitu ya. Itu biasanya pemain akrobat seperti itu. Lalu kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada detik-detik dia melepaskan tangan itu, mungkin juga pemain akrobatnya juga ada keraguan. Tetapi apa yang membuat dia bisa sampai berhasil ya memegang tangan orang yang berikutnya atau orang yang di sebelahnya itu, Bapak Ibu Saudari? Saudara, apa yang membuatnya dia yakin? Tentunya bukan perasaan yakin yang tiba-tiba, melainkan langkah berikutnya yang dia pilih untuk diayunkan. Dia sudah berlatih hal itu di dalam setiap kehidupannya. Dia melatih setiap apa Bapak Ibu Saudari keputusannya ketika dia sudah terbang nanti, oh pada saat-saat seperti inilah dia harus melepaskan, lalu kemudian ada tenaganya mungkin harus lebih banyak di situ dan lain sebagainya sehingga dia bisa mengambil atau diambil tangannya ya kepada pemain yang satu lagi dan sehingga bisa aman mereka semua dua-duanya. Jadi bukan perasaan yang yakin secara tiba-tiba, tetapi itu semua lewat latihan-latihan yang sudah dikerjakan oleh kedua orang pemain akrobat itu. Saudara, setiap langkah ketaatan kita sekecil apapun itu dalam hidupmu dan hidupku, entah itu ketika saudara berdoa, saudara melayani, saudara juga mengampuni, itu adalah cara kita untuk mengayunkan kaki itu atau melepaskan tangan tadi yang kayak pemain akrobat itu. Itu cara kita semua untuk melewati jurang keraguan. Saudara, langkah-langkah ketaatan kita sekecil apapun, ayo kita tetap belajar taat. Sekalipun ada keraguan, kita tetap memilih berdoa, kita tetap memilih percaya, kita tetap memilih melayani dan mengampuni orang-orang yang pernah melukai setiap hidup kita semua. Maka ingatlah baik-baik ya, langkah ketaatan yang kecil di dalam setiap hidup saudara. Ya, di dalam setiap hidupmu apapun itu yang Tuhan suruh. Ini salah satu contoh. Misalkan Tuhan menyuruh kalian memberikan persembahan, anggaplah salah satu namanya persembahan itu persepuluhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Mungkin kita menjadi ragu akan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan, kalau nanti aku memberi persembahan persepuluhan ini, kalau aku memberi persembahan ini kepada orang miskin, aku memberi kepada orang itu yang belum bisa sekolah, aku sendiri masih kekurangan Tuhan. Mungkin kita ragu Bapak Ibu Saudari dalam hati kita semua. Tetapi kalau Roh Kudus sudah memberikan komando itu, Tuhan sudah menyuruh Bapak Ibu Saudari. Seperti yang selalu saya sampaikan saudara, ketika saudara memberi persembahan apapun, selalu tanya kepada Roh Kudus. Tanya. Komando saudara bukan pendeta, bukan saya, tetapi komando saudara adalah Roh Kudus. Tanya. Ketika Roh Kudus sudah memberikan komando untuk saudara mendukung pekerjaan Tuhan, ya memberi dalam setiap hidup saudara. Ya, misalkan saudara tetap ragu, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus dalam hidup saudara, taati lebih dahulu. Taati lebih dahulu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan, ya tentunya membukakan setiap jalan-jalan berkat-Nya dalam setiap hidup saudara. Seperti yang tertulis dalam ayat ketiga ayat 10, Dia membuka tingkap-tingkap langitnya. Ya artinya saudari, kalau kita berbicara tentang tingkap-tingkap langit, kalau saya lebih memahami mengenai tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan melimpah di dalam setiap hidup kita semua ketika kita taat.
Amin Bapak Ibu Saudari. Ini baru salah satu contoh. Saudara, ketika kita melayani di dalam setiap keraguan-keraguan kita, mungkin kita meragukan panggilan Tuhan, apakah saya harus ke Kalimantan, apakah saya harus ke Sulawesi, ke Lampung, ya, ke Jawa Tengah, ke Papua, ke Ambon, ya, atau ke negeri-negeri yang jauh dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika kita meragukan panggilan Tuhan, lakukan saja langkah ketaatan kecil berikutnya. Ikuti pelayanan setiap waktu yang saudara bisa ikuti. Ya, lalu kemudian bantulah saudara-saudara seiman yang memang mungkin kekurangan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, iman itu akan terus menguat dalam setiap tindakan-tindakan yang saudara lakukan sampai nanti saudara Tuhan memberikan kepastian damai sejahtera itu untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jangan sampai menunggu nanti aja deh. Ya kan aku kan panggilan aku nanti ke Papua untuk melayani orang-orang di sana. Panggilanku kan nanti. Akhirnya karena nanti saudara tidak pernah melayani Tuhan di hari-hari saudara, di minggu-minggu setiap minggunya. Tetap ikuti pelayanan. Tetap bantulah saudara seiman. Kuatkan mereka yang sedang lemah. Kunjungi mereka yang sedang sakit dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari dalam setiap kehidupanmu bangunlah disiplin rohani. Bacalah Alkitab. Ya, belajarlah terus lebih banyak berdoa, mengikuti persekutuan-persekutuan, bahkan ketika perasaan saudara tidak mendukung, ya. Saudara, ritme ini akan menopang iman kita saat badai keraguan datang dalam hidup saudara. Ini yang seringkali saya ngomong tentang Daniel, di mana Daniel itu Bapak Ibu Saudari 3 kali sehari dia berdoa membangun setiap defense sistemnya di dalam setiap kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari, Daniel. Sehingga ketika nanti ada tantangan apapun, ya, bahkan hidup dan mati Daniel pada saat itu Bapak Ibu Saudari, dia tetap memilih untuk beribadah kepada Allahnya 3 kali sehari. Itulah defense sistemnya. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ritme ini nanti kalau saudara lakukan setiap hari akan menopang imanmu saat badai keraguan datang. Makanya jangan pernah bosan datang dalam hadirat Tuhan. Jadikanlah salah satunya channel Pastor Deso sebagai salah satu tempat di mana saudara dan saya terus rindu akan hadirat Tuhan, rindu diperlengkapi dalam setiap kehidupan imanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadikan channel ini salah satu, ya Bapak Ibu Saudari, tempat latihanmu. Jangan langsung apa-apa baru dengar sedikit udah kontra. Baru 2-3 menit ada di live stream Pastor Deso udah berkomentar negatif. Udah Bapak Ibu Saudari seperti lebih pinter saja dalam setiap kehidupannya. Ya, ayo dengerin dulu dari awal, pertengahan sampai akhir. Kalau masih kurang, besoknya lagi ikutin 2-3 hari sampai seminggu. Sama seperti saudara baca buku. Masa baru bab awal, ya Bapak Ibu Saudari, baru daftar isi saja saudara sudah berkomentar. Ya itulah zaman kita sekarang. Orang baru dengerin 1 menit, baru beberapa belas detik, tiba-tiba udah komentar. Begitu komentarnya langsung kontra lagi. Padahal baru beberapa detik. Seringkali kita begitu kan. Dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal kita belum membaca itu semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Kita belum meneliti setiap channel ini. Ya setiap hari saudara belum mengikuti. Tiba-tiba sudah berkomentar negatif. Itu kan banyak yang seperti itu. Sebelum-sebelumnya banyak juga yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi doa saya, saudara yang sudah setia setiap harinya di channel ini, saudara tahu, oh iya ya. Semakin saudara tahu nilai-nilai kebenaran yang dibagikan, nafas kebenaran di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau memang channel ini saudara rasa tidak membangun iman saudara, saudara nggak perlu ikuti. Tidak perlu ikuti. Capek-capek saudara mengikuti berjam-jam. Tapi kalau saudara memang merasa dan Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam setiap hidup saudara, ikuti. Setiap hari kami hadir. Ya bukan hanya setiap hari Minggu seperti ini. Setiap hari jam 7.30 waktu Indonesia Barat, setengah 8 pagi kami hadir selalu. Baik di TikTok, di YouTube. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara bisa ikuti dengan gratis dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara terberkati silakan saudara mendukung channel Pastor Deso tentunya dengan sukarela semua. Ya Bapak Ibu Saudari, karena semua juga kembali kepada kita. Ketika saudara memberi, maka matematika surga sekali lagi, saudara bukan kekurangan, tapi mendapatkan penyediaan Allah yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo,
Bangunlah disiplin ini dalam hidupmu. Bahkan ketika perasaan-perasaan tidak mendukung, ya, tetaplah setia mencari wajah Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya mau akhiri pada kesempatan malam hari ini. Saudara, ya, saudara diingatkan atau diajak untuk ragukan keraguanmu. Sehingga saudara tahu pada akhirnya saudara berani percaya melebihi rasa ragumu itu. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, kakak-kakak, dimanapun kalian berada. Hidup kita ini seperti perahu di danau. Keraguan itu adalah angin dan ombak yang pasti datang dalam setiap hidup kita semua. Tetapi iman tentunya bukanlah perahu yang tidak pernah oleng. Mungkin dalam perjalanan iman kita juga seperti itu. Pernah kehidupan iman kita pernah oleng dalam hidup saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, iman bukanlah perahu yang tidak pernah oleng. Iman adalah jangkar yang menahan perahu agar tidak terbawa arus dalam setiap hidup saudara dan saya. Seperti Thomas, bawalah keraguanmu yang paling jujur kepada Tuhan Yesus. Jangan sembunyikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Seperti Ayub, akui bahwa pikiran kita ini terbatas. Kenali dan percayalah pada karakter Tuhan yang maha tahu, yang maha baik, yang penuh dengan kasih dalam setiap hidup saudara. Akui. Ya, Bapak ibu saudari. Ketika saudara tadi belajar dari Thomas, saudara membawa keraguan yang paling jujur kepada Tuhan Yesus. Jangan sembunyikan kalau memang saudara ragu. Lalu kemudian saudara belajar dari Ayub, akui bahwa pikiran kita terbatas, tapi kenali dan percayalah pada karakter Tuhan yang maha tahu, yang maha baik dalam hidup saudara. Dan yang terakhir seperti Maria, jangan tunggu semua pertanyaanmu terjawab. Ambillah langkah ketaatan. Katakan seperti Maria katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau mau atau kau kehendaki. Ya, nanti Bapak Ibu Saudari, ketika kita sudah mengambil langkah ketaatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka jalan selanjutnya Tuhan yang akan tunjukkan dalam hidupmu. Bapak Ibu, kalau kita ragu dalam kehidupan imanmu hari-hari ini, keraguanmu bukan musuh iman. Keraguanmu dan keraguanku, saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru kalau keraguan saudara dibiarkan dan dipelihara, itulah musuh. Ya, itulah musuhnya. Bapak Ibu Saudari, karena itu ayo, saya mengajak kita semua, ragukanlah keraguanmu. Ragukanlah suara yang membisikkan Tuhan itu tidak peduli. Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak setia. Ragukanlah itu justru yang saya mau ingatkan. Gantikanlah hal-hal itu dengan kebenaran firman-Nya. Dan beranilah percaya melebihi rasa ragu di dalam setiap hati dan kehidupanmu. Dengan mengambil langkah ketaatan hari ini juga. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudari. Sehingga di tengah-tengah keraguanmu, ya saudara, ragukanlah justru keraguanmu itu. Dan pada akhirnya saudara berani percaya melebihi rasa ragumu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa yang maha pengasih. Kami datang di hadapanmu di dalam ibadah raya yang kedua di channel Pastor Deso pada saat hari ini. Tuhan, dengan segala kejujuran hati, kami mengakui kami sering lebih mempercayai kekuatan keraguan kami daripada kuasa janjimu. Kami lebih memelihara luka kami daripada mengulurkan tangan pada kesembuhanmu dalam setiap hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa atas segala keraguan-keraguan itu semua, kami menyerahkannya. Kami menyerahkan keraguan kami. Mungkin kami ragu akan kebaikan-Mu, kami serahkan ya Tuhan. Mungkin kami ragu akan kuasa-Mu, kami serahkan itu semua. Mungkin kami ragu atas pemeliharaan-Mu, kami serahkan ya Allahku. Mungkin kami ragu akan kasih-Mu, Tuhan yang tak bersyarat dalam hidup kami serahkan semua. Bahkan setiap pertanyaan-pertanyaan mengapa yang menggerogoti setiap jiwa kami letakkan di bawah kaki salib Kristus. Dan sebagai gantinya ya Roh Kudus yang hidup, penuhilah kami sekarang dengan kepastian bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bahkan ketika kami tidak mengerti, Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian untuk mengambil langkah ketaatan berikutnya. Meskipun mungkin kaki kami gemetar, kaki kami takut. Saudara, mari kuatkan setiap kehidupan iman percayamu. Terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur, penuhilah kami sekarang. Penuhilah dengan keyakinan bahwa Engkau yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kami akan menyelesaikannya dengan sempurna. Bagi setiap orang-orang yang ada di channel ini yang datang dengan kerinduan Tuhan mengenal setiap hati kami semua. Tuhan Yesus, jamalah setiap hati mereka sekarang. Genggamlah hidup mereka erat-erat ya Tuhan Yesus. Tuntunlah mereka melalui setiap lembah kelam yang mereka alami. Dengan tiang api penyertaan-Mu, pakailah mereka sebagai bukti nyata bahwa Engkau sanggup mengubah setiap keraguan-keraguan itu menjadi pujian. Merubah setiap ketakutan-ketakutan itu supaya kami semua jadi mewartakan kabar baik mengenai Injil yang berdasarkan kasih karunia di dalam hidup kami. Kami berdoa bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau yang kuat ya Allahku. Kami percaya bukan karena kami mampu, tetapi karena Engkau yang setia dalam hidup kami. Semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang membuat lutut segala keraguan kami bertelut. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya penjaga jiwa kami, penyelamat jiwa kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Penuhilah setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudari, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mantumu, cucu-cucumu, kakek nenekmu, opa omamu diberkati di dalam Tuhan. Biar seluruh keluarga besarmu diberkati selalu oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya akan akhiri pada kesempatan hari ini. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita semua menuju Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang memperoleh berkat ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selesailah sudah ibadah kita yang kedua. Biarlah apa yang disampaikan selalu di channel ini boleh terus menjadi berkat dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian yang terberkati, jangan lupa saudara bisa menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Itu tagline dari Pastor Deso. Jadi kalau saudara terberkati, saudara juga bisa menulis dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Contohnya kalau dari saya, bersih jiwa menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Itu salah satu contoh. Thank you ya buat kalian semua yang sudah menulis dari Jakarta, dari Surabaya, semua. Thank you teman-teman semua yang sudah menulis. Tuhan Yesus memberkati ya. Dari Jakarta sekali lagi shalom, God bless you dari Surabaya. Dan beberapa mungkin wilayah-wilayah yang lainnya. Saudara, terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah tap-tap layar, thank you. Buat saudara yang sudah berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso juga terima kasih. Saudara berbagi super chat, super gift, super thanks, apapun namanya kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari, terima kasih ya. Buat setiap donasi-donasi yang saudara berikan setiap harinya. Saudara, saya juga mengucapkan terima kasih buat persembahan syukur, persembahan kasih, ya persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus untuk pembangunan gereja maupun TK. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus berlimpah-limpah dalam setiap hidup kalian semua. Oh iya, jika kalian rindu untuk memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, apapun persembahan itu namanya, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Ya, Pastor Deso di TikTok itu ada bio profilnya atau profil. Saudara bisa klik di atas sana, lalu kemudian saudara di sana nanti saudara bisa memberikan persembahan syukur atas nama istri saya ya, BCA Angelin. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa memberikan lewat Bank BCA kalau saudara orang-orang di Indonesia. Tapi kalau saudara orang-orang luar negeri, saudara tidak memiliki bank-bank di Indonesia, saudara bisa memberikan lewat Social Bus kalau tidak salah namanya ya, Social Bus. Nanti saudara bisa daftar di sana dengan email atau alamat telepon. Lalu kemudian saudara bisa mendukung channel Pastor Deso lewat Social Bus. Kalau saudara ada di luar negeri ya, atau saudara bisa menggunakan PayPal ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati dalam setiap kehidupan saudara ya. Jadi saudara diingatkan,
Lewat firman Tuhan saudara diingatkan, penyembahan saudara diingatkan. Ya Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam setiap hal yang tentunya di mana manusia ya diingatkan untuk mengabdi kepada Tuhan atau kepada uang, saudara juga diingatkan supaya saudara belajar untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan tentunya lewat channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudara, dan ingatlah setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan, saudara ada 3 hal yang perlu saudara ingat. Yang pertama, kalau saudara dikomando oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi setiap persembahan kita semua apapun itu, saudara selalu tanya kembali kepada Roh Kudus, apakah saya perlu memberi, menabur dan lain sebagainya ya untuk channel ini, atau saudara perlu menabur di gereja ini, gereja itu dan lain sebagainya. Saudara perlu komando daripada Roh Kudus, maka berdoalah ya dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara jangan lupa saudara memberi di channel ini karena saudara terberkati setiap harinya. Ya, karena saudara terberkati lewat channel Pastor Ndeso setiap harinya, maka saudara ikut belajar memberi dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir, karena saudara berlatih bermurah hati. Ya, jadi miliki salah satu dari 3 hal yang saya sampaikan ketika saudara memberi dan ketika saudara sudah memberi, Bapak Ibu Saudari, saudara berilah dengan ketulusan. Ya, semua pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari sifatnya semua sukarela. Bagi kalian yang tidak terberkati dan tidak mau memberi, nggak usah jadi masalah. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara berkomentar, akhirnya ya tadi komentarnya cuma datangnya pas di akhir-akhir saja baru berkomentar. Ikuti dari awal, pertengahan, akhir. Besok lagi ikuti lagi pagi-pagi 7:30. Setiap hari kami hadir. Sehingga nanti ketika saudara sudah merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan selalu di channel ini, baru saudara tahu, oh iya ada nilai, ada nafas kebenaran di channel ini yang selalu dibagikan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menangkap setiap nafas itu, nilai-nilai kebenaran itu untuk saudara dan saya hidupi. Ya, sehingga saudara tahu nafas daripada setiap pelayanan di channel Pastor Ndeso. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau saudara membutuhkan nomor WA kami, Bapak Ibu Saudari, saudara tinggal inbox saja di TikTok saya. Nanti saya akan berikan, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau saudara tentunya rindu ya untuk berkomunikasi, bertanya, ya saudara kan bisa inbox ya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi maafkan saya kalau tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudari. Bukan saya tidak bisa menjawab, tapi saya malas menjawab. Ya Bapak Ibu Saudari, saya malas menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang pertanyaan itu hanya untuk ya memanaskan ruang debat terbuka. Nanti jadinya debat kusir saja. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau berdebat dalam setiap hidup saudara, elegan dan lain sebagainya, saudara belajarlah, kuliahlah. Nanti di sana saudara akan berdebat dengan dosen saudara, dengan anak-anak kuliah yang lain, teman-teman sekelas saudara. Nanti di sana saudara lebih elegan dalam setiap hidup saudara, ya. Sehingga bukan menang-menangan dalam setiap hidupmu, ya. Jadi saudara, kami di channel Pastor Ndeso menghindari setiap perdebatan-perdebatan, tanda kutip ya, perdebatan-perdebatan yang kusir dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita rindu, saudara, iman kita itu muncul dari pendengaran firman Kristus. Iman kita muncul dari pendengaran, bukan perdebatan akan firman. Ya, capek deh gitu ya. Itu bukan saya yang ngomong loh. Itu yang ngomong ya Bapak Ibu Saudari kita Proma. Jadi saudara ingat, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo sebagai orang-orang Kristen jangan menikmati channel-channel perdebatan. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau mereka berdebat ya karena Tuhan memberikan visi kepada mereka untuk melayani orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Biarkan mereka yang melayani penginjilan. Tapi bagi kita orang-orang Kristen, dengar terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membersihkan jiwa kita setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah channel ini boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dukung selalu channel Pastor Ndeso. Kalau ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf Bapak Ibu Saudari. Saya mohon undur diri sampai ketemu besok pagi. Jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat, Senin sampai Sabtu setiap hari. Kita jangan lupa ke gereja setiap hari, bukan hanya setiap minggu. Di channel Pastor Ndeso lah saudara menemukan kita ke gerejanya setiap hari Bapak Ibu Saudari ya, setiap pagi. Walaupun mungkin cuma beberapa jam, 1-2 jam saudara, tetapi ini benar-benar tentunya membersihkan jiwa dan menyegarkan jiwa kita semua. Sekali lagi salam dari saya, Pastor Ndeso, saya mohon undur diri. Happy Sunday buat kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, salam dari saya Pastor Ndeso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.